Inilah Masjid Yazidatul Ula, masjid yang menerapkan konsep masjid makmur dengan berbagai program yang dijalankan untuk memakmurkan masyarakat sekitar. Berada di kaki Gunung Sebatung, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, kehadiran Masjid Yazidatul Ula menyulap kawasan sepi jadi ramai. Perekonomian di ujung pemukiman penduduk ini jadi lebih hidup dengan berbagai kegiatan, baik itu perekonomian yang berjalan, wadah pendidikan, aksi sosial, hingga aktivitas peribadatan yang menyejukkan. Dari awal sejak dalam bentuk gagasan memang masjid ini berkonsep masjid makmur. Ya, jadi konsep masjid makmur itu adalah bagaimana ketika ada masjid di suatu wilayah, maka dia bisa memakmurkan warga sekitar. Nah, ketika warga sekitar makmur, maka mudah-mudahan dengan warga sudah makmur, maka dia akan tersentuh untuk bagaimana memakmurkan masjid. Jadi masjidnya dulu memakmurkan warga, nah kemudian bagaimana warganya juga kemudian memakmurkan masjid. Nah itu konsep dasar dari masjid makmur. Nah, implementasi dari masjid makmur, alhamdulillah ya Yazidatul Ula juga meluncurkan beberapa program ya. Salah satunya misalkan tahsin Al-Quran anak yatim. Nah itu kegiatan yang dilakukan setiap hari Minggu sore. Nah di situ juga habis ngaji, kemudian sholat maghrib berjamaah, lalu kita menjamu anak yatim. Kita jamu ya dengan makan bersama. Nah kemudian setiap bulan ya setelah 4 kali pertemuan itu kita bagi beras ya sekitar 5 kilo per anak yatim. Per hari ini data yang sudah masuk itu 54 orang anak yatim diasuh oleh 2 guru mengaji. Kita menargetkan seluruh anak yatim di Kelurahan Baharu Selatan nah bisa dapat manfaat dari program ini. Jadi kita membatasi untuk wilayah kerja kita Kelurahan Baharu Selatan karena keberadaan masjid ini di RT 8 Baharu Selatan. Nah yang kedua kita juga punya kegiatan pasar. Nah pasar ini kan untuk kegiatan UMKM masyarakat ya kan, untuk silaturahmi dan sebagainya. Nah sebenarnya di pasar ini juga berkontribusi untuk masjid. Nah misalkan dalam seminggu ada uang 100.000 untuk membackup listrik masjid. Nah kemudian per bulan juga ada bagi hasil. Nah kemudian ada tempat yang tidak digeser, berarti dia sewa ke masjid, mejanya itu ditinggal ya, Rp1.000 sehari. Nah tapi kan di sisi lain itu sewa, sebenarnya itu infak karena uang sewanya itu juga untuk kemakmuran masjid. Nah kemudian ada juga kegiatan santunan untuk orang yang sakit. Nah itu kita sama RT setempat giliran ya, setiap Jumat itu ada 100.000 untuk 1 orang warga RT yang sedang sakit. Dan itu bergilir dari RT 1 sampai RT 13 gitu ya, RT 13. Nah kalau kegiatan pembelajaran keagamaan itu juga ada hari Jumat. Nah itu diasuh oleh guru dari Khairul Huda, itu alumni Darussalam, itu mengaji kitab Akhlaqul Banin. Nah setelah lepas belajar kita sarapan bersama ya, namanya Bekaji Sabar. Jadi habis belajar kita sarapan bersama. Kemudian selanjutnya malam Selasa, nah itu juga ada majelis ilmu yang diasuh oleh Guru Mustafa. Nah beliau adalah lulusan pesantren pondok dari Bangil. Nah kalau tadi dari Darussalam, ini alumni Bangil. Nah habis itu maghrib isya. Nanti setelah itu sholat isya baru kita ada ya kopi, snack dan sebagainya. Nah lalu ada lagi majelis ilmu di hari Minggu pagi, subuh Minggu. Itu namanya Bekaji Himung, Halokah Minggu pagi. Nah itu diasuh oleh Ustadz Hasbi, Muhammad Hasbi, beliau Haji Muhammad Hasbi. Beliau adalah alumni Al-Azhar Kairo. Nah bentuknya juga ada tanya jawabnya. Nah yang hari Minggu ini kita bermitra dengan komunitas Biker Subuhan Kota Baru. Nah dimana setelah majelis ilmu kita ada ya kopi untuk snack. Nah ada juga berbagi sayur. Nah jadi jamaah itu dikasih sayur. Nah sayur itu dari donasi berbagai pihak ya, yang
ingin ikut berkontribusi dalam memakmurkan masjid berupa infak untuk pengadaan sayur. Nah, tidak hanya untuk jamaah yang hadir, tapi sayur itu juga untuk masyarakat, ya. Yang misalkan ada kelebihan itu ya masyarakat siapapun yang lewat. Nah, yang hari Jumat ada lagi kita, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi kan, gunting rambut sebelum Jumat itu diadakan ini hari Jumat itu jam 9 sampai jam 11. Nah, itu ada tukang cukur yang dibiayai oleh masjid dan itu melakukan gunting rambut dalam durasi waktu itu. Mengenai berbagai program yang dijalankan, tentunya memerlukan dana. Pengurus masjid terus gencar melakukan penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran secara transparan. Per hari ini, saldo kas masjid hanya berkisar 7 juta rupiah. Ada hutang sisa pembangunan sekitar 58 juta rupiah dan piutang sekitar 1,5 juta rupiah. Hal itu dinilai wajar dan biasa karena prinsipnya masjid ini dana umat untuk umat, bukan untuk disimpan belaka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.